Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ertin Prawizeti, NIM 19111039, Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Sugio Pranoto. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Greg. Ada 3 pertanyaan, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut ideologi Pancasila, bagaimana cara kita menjaga relasi dengan sesama meskipun berbeda sara supaya harmonis dan maju sejahtera bersama? Nah, di Indonesia ini memiliki banyak keberagaman mulai dari suku, ras, agama, kepercayaan, kebudayaan, dan bahasa. Oleh karena itu, suatu negara harus memiliki pondasi atau dasar negara. Dasar negara Indonesia sendiri yaitu Pancasila. Pancasila memiliki fungsi menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Di sila Pancasila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki arti bahwa Indonesia mempunyai kebebasan menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, bagaimana cara kita menjaga relasi dengan sesama supaya harmonis dan maju sejahtera bersama? Caranya yaitu kita harus saling bertoleransi serta menghormati satu sama lain. Kita harus saling menghargai bagaimana agama tersebut melakukan ibadah dan merayakan hari rayanya. Jangan menganggap bahwa agama kita itu agama yang paling benar. Seperti itu. Terus, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, hedonisme? Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Mengapa demikian? Oke, untuk yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat industri dikendalikan oleh pemilik swasta yang bertujuan mendapatkan keuntungan di ekonomi pasar. Nah, apakah saya setuju dengan hal tersebut? Tentunya tidak. Karena apa? Karena akan memiliki dampak negatif, yaitu munculnya pasar persaingan yang tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik, dan juga akan selalu ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, sehingga sebagian orang dapat mengeruk keuntungan yang tidak sebanding dengan modal, dan juga memperkaya satu pihak dan mempermiskin pihak yang lain. Kemudian individualisme. Individualisme yaitu orang yang lebih mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan bersama. Kemudian konsumerisme. Konsumerisme adalah mentalitas dan gaya hidup yang boros. Selanjutnya hedonisme. Hedonisme yaitu ajaran yang menganggap tujuan utama dalam hidup yaitu memuaskan dirinya saja. Nah, apakah saya setuju dengan hal tersebut? Tentunya tidak. Karena ketiga perilaku tersebut memiliki banyak dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu menjadikan kita sebagai pekerja dan menjadikan kita hanya konsumen produk industri asing hanya karena mau hidup senang dan cepat. Tentunya hal itu sangat disayangkan untuk negara kita sendiri, Indonesia tercinta. Karena bangsa Indonesia diharapkan menjadi bangsa yang produsen dan bukan konsumen. Dan perlu diingat, cintailah produk-produk Indonesia. Dampak negatif yang kedua, menjadi bangsa yang lemah. Hal ini karena orang-orang tersebut sudah berorientasi dan terkontaminasi oleh ketiga perilaku tadi, maka mereka sudah kehilangan spirit juang untuk merubah, memperbaiki, serta memajukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjadi pusat penjualan produk asing. Nah, kita sendiri juga sudah tahu kalau di Indonesia itu banyak menggunakan barang-barang impor dari luar negeri. Terus yang keempat, menjadi bangsa yang terjajah secara ekonomi, dan yang terakhir karena adanya sifat individualisme, kita jadi bersikap bodoh amat dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Itu
itu sangat bahaya sekali ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, di masa krisis ekonomi, apa saran ideologi Pancasila menurut yang saya pelajari agar sistem kesejahteraan bangsa membaik? Berikan contoh nyata. Nah, pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Penyebab dari krisis ini bukanlah fundamental ekonomi Indonesia yang sangat lemah, tetapi karena utang swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang besar, sehingga menyebabkan nilai tukar dolar Amerika Serikat mengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai tukarnya dan menyebabkan nilai tukar rupiah yang sangat tajam. Nah, untuk mengatasi dampak krisis tersebut, yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi perbankan. Nah, strategi yang diterapkan, khususnya program ekonomi, bertumpu pada 4 bidang, yaitu pertama bidang moneter. Ditempuh kebijakan moneter untuk mengurangi penurunan atau depresiasi nilai mata uang lokal yang berlebihan, yaitu kebijakan moneter yang ketat. Nah, yang kedua, di bidang fiskal. Ditempuh kebijakan fiskal yang lebih terfokus kepada upaya realokasi pengeluaran kegiatan yang tidak produktif kepada kegiatan yang diharapkan dapat mengurangi social cost. Yang ketiga, di bidang pengelolaan dunia usaha. Ditempuh kebijakan yang akan memperbaiki kemampuan pengelolaan baik di sektor publik atau swasta. Nah, yang terakhir yaitu di bidang perbankan. Ditempuh kebijakan yang akan memperbaiki kelemahan sistem perbankan berupa restrukturisasi perbankan yang bertujuan untuk mencapai 2 hal, yaitu mengatasi dampak krisis dan menghindari terjadinya krisis di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.